Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Hari ini kami akan melakukan kunjungan industri. Kami akan melihat langsung proses kerja di dunia industri. Bukan hanya itu saja, kami akan berkunjung di beberapa tempat yang menarik. Yuk ikuti keseruan kami di video ini. Akhirnya, setelah beberapa jam di bus, kita sampai juga di rumah makan Putih Minang Jan Dimas. Di sini kita istirahat sebentar dan jangan lupa untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Dan yap, akhirnya kita sampai juga di pelabuhan Bakauni Lampung. Di sini kita menikmati pemandangan malam dengan angin sepoi-sepoi. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah makan Simpang Raya. Kita istirahat sebentar dan cuci muka agar bobot kita nyaman. Oke, lanjut. Udah pagi aja nih. Sekarang kita lagi di rumah makan Kurnia Jawa Timur Kendal. Dan di sini tadi kita udah mandi ya guys dan sholat subuh. Dan sekarang kita akan menuju ke Museum Lawang Sewu. Sekarang kita sedang berada di Museum Lawang Sewu. Lihat keseruannya ya. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah di Semarang. Nama Lawang Sewu berarti 1000 pintu, karena bangunannya memiliki banyak sekali pintu dan jendela. Gedung ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1904 sebagai kantor kereta api. Saat zaman Jepang, bangunan ini pernah digunakan sebagai penjara. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai cerita mistis yang sering dikaitkan dengan Lawang Sewu ini? Ya, saya bingung juga sih yang ditanyakan banyak Lawang Sewu dengan mistis, karena sebetulnya gedung ini sebetulnya luar biasa, nggak ada mistis-mistisnya. Kenapa ini mistis? Karena kebetulan gedung ini sempat kosong yang terlalu lama. Satu, yang kedua dikabarkan di luar dengan mistis-mistis itu dengan adanya di bawah tanah, katanya zaman Jepang digunakan untuk ruang pembantan atau penjara. Kebiasaan orang Indonesia kalau gedung yang lama dan di bawah tanah katanya digunakan untuk penjara dan banyak yang meninggal, katanya angker. Itu kenapa yang orang mengatakan kata mistis. Itu sebetulnya gedung ini luar biasa loh. Itu karena gedung ini adalah kantor pusatnya kereta api, namanya kantor pusat, dia nggak main-main. Mendatangkan arsiteknya dia juga luar biasa dan bahan bakunya semuanya Eropa. Contohnya nggak pakai cor, ini semuanya menggunakan batu semua. Ini batu-batunya didatangkan dari Jerman, nggak asal batu aja. Sampai genteng-gentengnya pun dari Belanda. Mereknya Stum Panen Pabrik Van Eyck. Sebetulnya nggak ada angkernya, cuma karena kebiasaan orang Indonesia, gedung ini kosong yang cukup lama dan bawah tanah katanya sempat dimanfaatkan tempat pembantaian. Makanya orang kita kalau duduk itu katanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, di sini kita udah sampai di Game Lab Salatiga. Kita di sini diberi arahan dan masukan dan kita dipersilakan untuk mencoba permainan buatan kakak-kakak di Game Lab. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita sampai juga di Jogja. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Udah pagi aja nih. Di sini kita mau kunjungan ke TVRI Jogja dan Universitas Amikom. Sudah sampai nih di TVRI Jogja. Kalian tahu TVRI Jogja kan? TVRI Jogja adalah stasiun televisi daerah milik negara yang menayangkan program informasi pendidikan dan budaya khas Yogyakarta. Oke, kita di sini diajak ke studio 1. Ternyata alatnya lengkap semuanya. Ada beberapa jenis lampu dan ada properti juga.
Kita di sini juga dikasih arahan dan masukan tentang apa aja sih yang ada di TVRI Jogja ini dan apa aja yang ada di Studio 1 ini. Lanjut, kita ke Studio 3 dulu. Kenapa kok Studio 3 dulu? Bukannya harusnya 2? Karena aku naruhnya video itu Studio 3 dulu, baru 2. Hehe. Dan kita dikasih kesempatan untuk mencoba berbagai hal yang ada di Studio 3 ini. Ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa baduan urang mi cinta. Dan akhirnya kita sampai juga di rumah makan Kenes Yogyakarta ya. Dan kita mau makan siang dulu. Bye bye. Tiba-tiba udah sampai di Universitas Amikom Yogyakarta nih. Di sini kita disambut baik oleh kakak-kakaknya dan kita diajak berkeliling di Universitas Amikom ini. Di sini juga ada sambutan dari kakak ganteng. Bercanda ya guys. Dan juga ada sambutan dari Bapak Ilyas. Oh, first time ke Jogja? Ya. Gimana? Habis ini mau kemana? Pulang. Di seluruh dewan guru, tergantung siswa-siswi SMK NU Jawa dan yang kami semua. Oh iya, di sini juga ada sambutan dari Kakak Yusria Andra Puspitaloka. Kalau di rumah saya dipanggil mama ya, di sini teman-teman panggil saya ibu boleh, mbak boleh. Di sini kita juga diajak menonton anime hasil dari karya kakak-kakak dari Universitas Amikom. Udah selesai dan kita mau turun ke bawah dan kita mau melihat ke ruangan selanjutnya. Dan kita juga dikasih arahan ya guys sama kakak-kakak cantik ini. Kita dikasih penjelasan di mana letak ruangannya ini, ruangan itu. Dan kita juga diarahkan untuk masuk ke salah satu studio. Di mana diri miara mulang tetap kasalira Dina tetap WKWK ini temanku lagi capek ya guys katanya. menyentuh kalbu kagagas bayang-bayang. Di situ juga kita dikasih penjelasan tentang apa aja yang ada di situ dan gimana cara kegunaannya di situ sama kakak-kakak ganteng tadi. Dan ya setelah kita belajar di TVRI dan Universitas Amikom, sekarang kita akan refleksi melihat pemandangan indahnya di Jogja di Heha Sky. Di sini kita menikmati indahnya kota Jogja dan sunset di langit Jogja ini, dan kita bisa melihat city light yang ada di kota ini. Bagus sekali, oh my god.
Di bus kita itu seru-seruan, kita nyanyi-nyanyi bareng, joget-joget bareng. Intinya kita menjadikan suasana itu seru lah pokoknya. Paginya kita sudah check out dari hotel dan sekarang kita sudah menaiki jeep. Sisa hartaku bukan hanya tentang uang atau barang berharga, tapi juga tentang ilmu, pengalaman, dan kebaikan yang sudah aku lakukan. Harta bisa habis, tapi kenangan, pelajaran hidup, dan sikap baik akan selalu tersisa. Di balik benda-benda yang tersisa, ada cerita tentang rumah, keluarga, dan harapan yang pernah ada. Merapi bukan hanya gunung, tetapi saksi perjuangan hidup. Dan kita akan menuju ke Batu Alien. Sekarang kita sedang berada di Batu Alien, kawasan Kaliadem, Merapi. Batu ini terbentuk akibat letusan Gunung Merapi yang dahsyat. Sekarang kita lagi seru-seruan naik jeep Merapi Lavatur. Kita diajak menyusuri jalur bekas letusan Gunung Merapi. Perjalanannya menantang, tapi seru banget. Di sini kita udah capek banget ya, energi kita udah habis, kita udah capek teriak-teriak. Oke, di sini kita mau makan siang dulu ya guys, karena udah lapar. Dan di sini kita ya hiburan dikit lah, nyanyi-nyanyi. Dan sampai juga di Prambanan. Candi Prambanan adalah candi yang terletak di Kompleks Prambanan, Jawa Tengah. Legenda mengatakan bahwa candi ini dibangun oleh Putri Roro Jonggrang atas perintah raja untuk menikahi Bandung Bondowoso. Namun, Roro Jonggrang tidak ingin menikah dan meminta Bondowoso membangun 1000 candi dalam satu malam. Bondowoso setuju, tapi Roro Jonggrang hampir berhasil menghentikan proyek itu dengan meminta bantuan penduduk desa menyalakan api di sawah. Membuat Bondowoso berpikir bahwa matahari sudah terbit. Bondowoso gagal menyelesaikan candi ke-1000 dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung di candi terakhir.
Tiba-tiba kita udah ada di Bandung aja nih. Dan lihat matahari Bandung memang secantik itu ya guys. Dan sekarang kita mau mandi dulu, habis itu sarapan. Bye-bye. Oke, sudah cantik, sudah wangi, sudah ganti baju, dan sudah fresh. Saatnya kita menuju ke Tangkuban Perahu. Oke, udah sampai. Kita menikmati pemandangannya di sini dan habis itu kita berbelanja, berbelunjuk. Oke, di sini kita udah sampai di Floating Market Bandung. Di sini kita bermain, ada juga yang berbelanja, ada juga yang melihat hewan-hewan seperti kelinci, kuda, dan lain-lain. Oke, kita udah di perjalanan pulang dan di tengah perjalanan tiba-tiba kakak Jimmy ingin menyampaikan sesuatu. Harus kita benar-benar jaga kekompakan ini, harus benar-benar kita jaga ya teman-teman ya. Terus banget jaga terus kekompakan ini, keakraban ini ya teman-teman ya. Kak Jimmy mau perjalanan ini menjadi perjalanan yang bersejarah buat hidup teman-teman semua ya. Dan Kak Jimmy sangat-sangat beruntung, seriusan gini deh, seriusan sangat-sangat beruntung sudah bisa menjadi bagian dari sejarah kehidupan kalian ya. Yang pasti Kak Jimmy mau ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Bukan Kak Jimmy yang mau, tapi Kak Jimmy beruntung telah dipilih oleh kalian. Dan Kak Jimmy benar-benar merasa beruntung gitu ya teman-teman ya. Dan nyatanya ya akhirnya kita berjodoh ya teman-teman ya. Oke. Dan kemudian Kak Jimmy mau mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf pada teman-teman semua ya. Kalau selama 6 hari ini Kak Jimmy banyak-banyak banget salah, banyak banget kekurangan dalam hal melayani, menemani. Atas waktu yang telah kita habiskan bersama. Kita sangat senang berbagi dengan waktu dengan Kak Jimmy, Kak Widya, Kak Satria, dan yang lainnya. Kita sangat berterima kasih atas waktu Kak Jimmy untuk kami, yang selama ini Kak Jimmy sangat peduli dengan kami. Mungkin perjalanan ini singkat ya, tapi itu sangat bermakna untuk kami. Mungkin bisa di lain kali kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan untuk Kak Jimmy, jangan lupa untuk semangat ya Kak, dan semoga terus maju untuk kedepannya. Terima kasih perjalanan indahnya. Bus ini jadi saksi tawa, cerita, dan kenangan. Perjalanan boleh selesai, tapi kenangannya masih ikut pulang. Ya di belakang bisa dengar suaranya, suara musiknya ya. Ya kita nyanyi bareng-bareng. Pada tahu lagu ini gak? Apa tuh? Apa sih? Gimana ya? Datang akan pergi, akan berlalu, akan tiada bertemu, akan berpisah.